Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman seagama, sebangsa dan setanah air, semoga kita selalu sehat wa afiat, selalu dalam perlindungan, pengawasan dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini Al-Fakir Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official akan membacakan bermudzakarah, niat belajar membaca kitab Fathul Qorib Al-Mujib di fasal fi nadhrir rajul ilal mar'ah, memandangnya seorang laki-laki memandang wanita lain bukan muhrimnya, ataupun memandang wanita yang muhrim atau dia bukan muhrim tapi istrinya. Ini kan macam-macam, ada yang karena haja, ada yang karena mudawah, mengobati, ada yang karena kepentingan muamalah seperti perniagaan, bisnis, jual beli dan semacamnya. Bagaimana hal itu menurut kacamata fikih, hukum ahkam fikih Syafi'i? Kita baca, kita mudzakarah bersama seperti apa perspektif hukum ahkam fikih Syafi'i atas pandangan seorang laki-laki terhadap wanita. Kita baca, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrari. Faslun, dalam fasal ini fi nadhrir rajul ilal mar'ah akan menjelaskan tentang perspektif hukum ahkam fikih Syafi'i terhadap tingkah perilaku seorang laki-laki memandang wanita. Wa nadhrur rajul ilal mar'ah ala sab'ati adrubin. Seorang laki-laki memandang wanita itu ada 7 macam, 7 kategori. Ahaduha, yang pertama, nadruhu walau kana syaikhan hariman ajizan 'anil wad'i ila ajnabiyatin li ghairi hajatin. Ada seorang laki-laki meskipun dia sudah tua, yang muda maupun yang sudah tua, yang penting baligh ke atas, sudah baligh. Ataupun meskipun dia sudah tua, harim yang sudah sangat tua, lemah, ajizan 'anil wad'i, sudah tidak punya syahwat persetubuhan lagi, dia memandang wanita lain bukan muhrim li ghairi haja, karena tidak ada kepentingan. Ila nadriha, dalam memandangnya tidak ada kepentingan, tidak ada haja. Maka fa ghairu jaizin, hukum memandangnya itu tidak boleh, haram. Fa in kana nadru li hajatin ka syahadatin 'alaiha jaza. Kalau laki-laki tersebut melihat tubuh wanita tersebut karena ada kepentingan syahadah, menjadi saksi atas kasus yang dimiliki oleh wanita tersebut, maka jazah boleh, tidak termasuk pelanggaran agama. Wathani, kemudian kategori yang kedua ialah nazruhu air rajuli ila zaujatihi wa amatihi. Ada seorang laki-laki memandang wanita tapi ternyata wanita itu adalah istrinya, atau memandang wanita dan ternyata wanita itu adalah budak perempuannya. Maka bagaimana hukum memandangnya itu? Fayajuzu, maka boleh. Tapi fayajuzu ayanzura min kullin minhuma ila ma adal farja minhuma. Yang boleh dilihat itu adalah anggota tubuh selain kemaluan. Kalau yang dilihat adalah kemaluan, maka tidak boleh. Tidak boleh. Jadi amal farju fayahrumu nadruhu, kalau melihat kemaluannya haram. Namun wahadza wajhun dhaif, kata penulis Fathul Qorib, pendapat ini tidak kuat, artinya lemah. Wal asahu, adapun pendapat yang paling sahih ialah jawazun nadri ilaihi lakin ma'al karoha. Seorang suami itu boleh melihat kemaluannya si istri, atau seorang sayyid majikan boleh melihat kemaluannya si budak perempuannya,
boleh, tapi ma'al karoha, disertai dengan kemakruhan, makruh. Ini pendapat yang paling sahih. Wasalisu nadruhu ila zawati maharimihi. Kemudian yang ketiga ialah ada seorang laki-laki melihat wanita yang muhrim. Wanita itu adalah muhrimnya dia, baik itu muhrim binasabin sebab nasab, aurodoin atau sebab susuan, seperti wanita itu yang dipandang, yang dilihat adalah saudara susuannya, atau wanita itu adalah ibu susuannya, au musoharoh, atau muhrim sebab musoharoh, seperti yang dilihat itu adalah mertua perempuannya, au amatihi al muzawwajah, atau wanita yang dilihat tersebut ternyata budaknya tapi sudah dinikahkan, budak perempuannya tapi sudah dinikahkan, maka fayajuzu, boleh, fayajuzu ayanzura fi ma ada ma baina surah wa rukbah. Tapi bolehnya itu adalah melihat tubuhnya, anggota tubuhnya, selain anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Amal ladzi bainahuma fayahrumu nadruhu. Kalau yang dilihat adalah anggota yang ada di antara pusar dan lutut, maka haram. Kalau yang dilihat adalah anggota tubuh selain dari itu, selain dari anggota yang ada di antara pusar dan lutut, maka boleh. Boleh. Kemudian warabi'u yang keempat, an-nadhru ilal ajnabiyyah li ajli hajatin nikah. Ada seorang laki-laki memandang, melihat perempuan ajnabiyyah, bukan muhrim, perempuan lain ini, tapi li ajli hajatin nikah, karena ada hajat, keinginan untuk menikahinya. Nah, maka fayajuzu, boleh li syakhsi inda azmihi ala nikahi imra'atin an-nadhru ilal wajhi wa kaffaini minha zahiran wa batinan. Boleh si calon suami tersebut melihat calon istrinya yang akan dinikahkan, yang ada hajat untuk dinikahkan. Itu seorang calon suami boleh melihat calon istrinya itu, tapi yang boleh dilihat hanya wajah dan kedua telapak tangan, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Jadi hanya dua ini, wajahnya boleh dilihat dan kedua telapak tangannya, zahiran wa batinan, bagian luar dan bagian dalam. Wa illam ta'dzan lahu zaujah fi dzalika, meskipun calon istrinya itu tidak mengizinkan, boleh. Wa yanzuru minal amah ala tarjihin nawawi inda qasdi khidbatiha ma yanzuruhu minal hurrah. Begitu juga ketika laki-laki tersebut ini menurut An-Nawawi, pendapat yang diunggulkan oleh An-Nawawi. Begitu juga ketika ada seorang laki-laki, dia berkeinginan untuk melamar, mengkhidbah budak perempuan untuk dijadikan istrinya, maka si laki-laki tersebut boleh melihat anggota tubuh calon istri budak perempuan tersebut, calon istri yang statusnya budak perempuan tersebut. Yang boleh dilihat adalah anggota yang boleh dilihat pada hurrah, wanita yang statusnya hurrah. Apa ya? Wajah dan kedua telapak tangan, luar dan dalam. Itu boleh dilihat. Selain dari itu jangan. Wal khamisu, adapun yang kelima ialah an-nadhru lil mudawah. Ada seorang laki-laki, dia memandang tubuh wanita tapi tujuannya untuk mengobati, lil mudawah. Jadi fayajuzu nadru tabib minal ajnabiyyah ilal mawadi allati yahtaju ilaiha fil mudawah hatta mudawatil farji. Ada seorang tabib, katakanlah dokter lah, ahli pengobatan, dia melihat tubuh pasien perempuannya yang tidak ada hubungan muhrim, yang dilihat adalah anggota tubuh yang dibutuhkan, yang anggota tubuh yang diobati, hatta mudawatil farji, bahkan melihat kemaluannya boleh, melihat kemaluannya pasien wanita tersebut apabila anggota tubuh yang diobati memang itu farjinya, itu kemaluannya itu. Jadi boleh seorang tabib melihat anggota tubuh pasien wanita yang akan diobati.
Namun wa yakunu dzalika bihuduri mahramin aw zaujin aw sayyidin. Hal itu, dalam kebolehan hal itu dengan syarat pasien wanita tersebut harus didampingi oleh mahramnya. Harus didampingi oleh mahramnya atau suaminya atau sayyidnya, majikannya. Kalau si pasien wanita tersebut statusnya budak, harus didampingi oleh sayyidnya. Dan syaratnya lagi, syarat kebolehan itu wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Di saat proses pengobatan tersebut memang pasien perempuan itu tidak menemukan dokter wanita yang bisa mengobatinya, yang ada hanya dokter laki-laki. Maka boleh dokter laki-laki tersebut melihat tubuh pasien wanita tersebut, tubuh bagian yang diobati. Kalau masih ada dokter wanita, maka haram. Jangan pergi ke dokter laki-laki, haram. Kalau di saat sakitnya itu masih ada dokter wanita yang siap untuk mengobati. Itu, jadi syaratnya harus terpenuhi. Termasuk juga ketika pasien wanita tersebut diobati oleh dokter laki-laki, harus didampingi oleh mahram atau suaminya atau sayyidnya kalau statusnya budak. Kalau tidak ada pendamping dari mahramnya atau suaminya tidak mendampingi atau sayyidnya tidak mendampingi, maka si dokter tersebut haram melihat tubuh pasien wanita tersebut di saat mengobati. Wasadisu, adapun yang keenam ialah an-nadhru li syahadah. Seorang laki-laki melihat tubuh wanita karena dalam rangka menjadi saksi alaiha, atas kasus yang dimiliki, kasus kriminal ya, yang dimiliki oleh si wanita tersebut. Jadi fayanzuru syahid farjaha inda syahadatiha bizinaha. Jadi seandainya misalnya si wanita tersebut punya kasus kriminal yang berupa perzinahan, kemudian diadili dalam sebuah pengadilan, dalam ruang pengadilan, maka si saksi itu di dalam menjadi saksi kasus perzinahan si wanita tersebut boleh melihat kemaluannya, boleh. Atau ketika saat berzina dia melihat kemaluannya di saat dizinai untuk dijadikan bukti saksi nanti di pengadilan, di persidangan. Awiladatiha, atau melihat proses kelahirannya dalam rangka menjadi saksi, boleh. Fa in ta'ammadan nazar li ghairi syahadah fasaqah. Tapi kalau melihatnya laki-laki yang menjadi saksi tersebut terhadap tubuh wanita yang mempunyai kasus kriminal, melihatnya tersebut karena tujuan lain, bukan tujuan menjadi saksi, seperti karena syahwat, maka si laki-laki tersebut masuk dalam kategori fasik. Waruddat syahadatuhu, dan persaksiannya wajib harus ditolak oleh hakim. Karena melihatnya itu bukan dalam rangka untuk menjadi bahan persaksian, tapi karena syahwat. Awil nadhru lil muamalah. Seorang laki-laki melihat wanita karena muamalah. Lil muamalah lil mar'ah fi bai'in ghairihi. Seperti karena muamalah jual beli dan lainnya. Misalnya yang beli laki-laki, yang menjual perempuan. Maka ketika bertransaksi jual beli, boleh si laki-laki tersebut melihat wajah penjual perempuan tersebut. Melihat wajah si penjual yang berupa perempuan tersebut. Begitu juga ketika yang menjual laki-laki, yang membeli perempuan. Boleh dalam transaksi saling melihat wajah, boleh. Asal untuk demi mulusnya transaksi itu, bukan melihat saling memandang karena syahwat, bukan. Fayajuzun nadhru ay nadhruhu laha, boleh. Wa qawluhu ilal wajhi minha khosoh yarji'u li syahadah wal mu'amalah. Jadi yang dilihat itu wajahnya, bukan yang lain, dalam kebutuhan syahadah dan mu'amalah tadi, bukan melihat yang lain. Kemudian wasabi'u an-nadhru ilal amah inda tiya'iha ay syira'iha fayajuzuh an-nadhru ilal mawadi allati yahtaju ila taqlibiha.
Yang kedelapan, ada seorang laki-laki melihat tubuh budak perempuan ketika ia berkeinginan untuk membelinya. Ada seorang laki-laki tertarik ingin membeli budak perempuan. Kemudian disurvei tubuhnya. Boleh disurvei. Fayyuzun nazar, boleh dilihat ilal mawadi, anggota tubuh allati yahtaju ila taklibiha, yang memang dibutuhkan untuk disurvei, dibolak-balik, dilihat apakah ada aibnya, apa ada celahnya. Kan berpengaruh pada harganya nanti. Karena budak itu sama dengan barang, dengan harta, bisa dijual belikan. Fayanzuru atrafaha wa sya'raha la aurataha. Jadi laki-laki tersebut bisa melihat matanya, bisa melihat tepi bagian tubuhnya, bisa melihat rambutnya, la aurataha, tapi tidak boleh melihat aurahnya. Kalau aurahnya tidak boleh dilihat. Kalau aurahnya tidak boleh dilihat. Ini demikian hukum nadrul rajul il mar'ah. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ajukan kritik dan saran atas segala kekurangan, karena saya niat belajar, bukan untuk menggurui, niat bermudzakarah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.